wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Queen Fatia Azura. Saya Aisyah Faira. Saya Cynthia Zara. Saya Davina. Saya Deva Ladisia. Saya Lisa Filia. Saya Debeka Putri. Saya Rizky Prasetyo. Me at the party, 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 Didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so up. Sistem operasi komputer. Apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, serta berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol akses penggunaan ke perangkat keras dan ke perangkat lunak. Dengan menggunakan hak asal dan izin yang ditetapkan oleh sistem operasi, penggunaan dapat melakukan tugas-tugas tertentu dan hanya mengakses sumber daya yang relevan dengan peranan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem operasi komputer. Berikut adalah cara kerja sistem operasi komputer. 1. Sistem operasi menerima perintah dari pengguna melalui aplikasi atau software. 2. Sistem operasi menerjemahkan perintah tersebut. 3. Sistem operasi menyerahkan perintah ke hardware untuk diproses. 4. Hardware memproses perintah tersebut dan menghasilkan output yang diinginkan pengguna. 5. Tampilan komputer akan berubah sesuai dengan perintah yang dijalankan. Sistem operasi juga dapat mengolah input maupun output dengan cara mengkoordinasikan akses hingga transfer dan kelola data. Input merupakan data yang kita kirim ke dalam sistem komputer, ataupun output merupakan data yang berasal dari sistem itu sendiri. Sistem operasi mempunyai mekanisme internal, diantaranya manajemen proses yaitu penjadwalan, pembuatan file dan penghapusan file, manajemen file, manajemen input maupun output, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, sistem jaringan, sistem proyeksi, sistem command interpreter. Sistem operasi biasanya mempunyai fungsi utama, yaitu memudahkan para penggunanya untuk memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Lalu, sistem operasi biasanya terdapat dalam sistem komputer, permesinan, bahkan dalam dunia militer. Contoh-contoh sistem operasi ada Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, Apple, serta Linux. Baik, saya akan menjelaskan sistem pada operasi perangkat yang berbeda. Apa itu sistem operasi daripada perangkat yang berbeda? Sistem operasi daripada perangkat yang berbeda adalah dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dengan fitur dan kemampuan yang disesuaikan. Berikut beberapa jenis sistem operasi dan perangkat yang menggunakannya. 1. Sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer yang digunakan pada perangkat komputer, yaitu seperti laptop dan PS. 2. Sistem operasi pada perangkat mobile. Sistem operasi yang digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. 3. Sistem operasi server. Contoh sistem operasi server adalah Linux server, macOS server, dan FreeBSD server. Manfaat dari sistem komputer adalah 1. Mengolah data, 2. Mempercepat pekerjaan, 3. Mengirim informasi penting, 4. Mencetak dokumen penting. Teknologi sangat penting dalam dunia modern karena telah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan manusia. Teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, bermain, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Apa itu internet?
Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan jutaan perangkat di dunia, sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara cepat dan mudah. Di LAN atau Local Area Network yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah atau kantor, MEN atau Metropolitan Area Network yang mencakup wilayah kota, dan Wide Area Network yang menghubungkan jaringan yang lebih luas. Koneksivitas adalah kemampuan untuk membuat koneksi yang dapat meningkatkan komunikasi dan kapasitas penyimpanan. Jenis-jenis koneksivitas internet yang umum digunakan adalah: yang pertama adalah koneksivitas jaringan berkabel. Koneksivitas yang menggunakan kabel telepon atau televisi. Beberapa jenis koneksivitas internet berkabel adalah dial-up, PSTN, atau Public Switched Telephone Network. Lalu setelah itu ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Lalu ada juga koneksivitas jaringan nikrabel, yaitu koneksivitas yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat. Dan ini adalah beberapa jenis koneksivitas internet nikrabel adalah: yang pertama ada Wi-Fi, yang kedua ada Bluetooth, LTE atau Long Term Evolution, dan yang keempat ada General Packet Radio Service. Dan itu saja beberapa jenis-jenis koneksivitas yang sudah saya temukan. Identifikasi adalah proses untuk mengetahui atau menetapkan identitas seseorang, benda, atau fenomena tertentu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara mencari, menemukan, meneliti, dan mencatat data dan informasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu keuntungan dari kabel internet. Kabel internet memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 1. Kecepatan tinggi. Kabel internet menawarkan kecepatan yang lebih tinggi daripada jaringan nirkabel. 2. Konektivitas yang stabil. Kabel internet memiliki bandwidth yang stabil dan konsisten. 3. Keamanan yang unggul. Kabel internet lebih aman daripada jaringan nirkabel karena hanya dapat diakses dengan koneksi kabel fisik. All you gotta do is just meet me at the Cing ceripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseket na. Cing ceripit tulang bajing.